Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah banyak yang tertarik dengan tasawuf. Sementara supaya benar-benar berlatih kesungguhan dan mesti belajar semedi, fokus menenangkan diri. Harus bisa tambaku menahan diri dari ucapan yang sia-sia, pikiran yang kemana-mana. Kurangi encian pertanyaan, kurangi encian keinginan, kurangi encia angan-angan, kurangi encia menebak-nebak. Jangan bertanya yang tidak perlu. Dalam tasawuf, tidak ada kalimat-kalimat sia-sia atau pertanyaan selain tauhid, hanya tentang ketuhanan saja. Untuk ilmu FQI, ilmu dalil, ilmu muamalah, jangan tanyakan di sini. Tuan bisa bertanya pada ahlinya saja. Kami juga tidak bisa menjawab. Yang kami jawab hanya masalah ketuhanan. Itu pun belum tentu kami jawab, jika mengandung nafsu berlebihan. Tasawuf masuknya berupa potensi ketuhanan, dan bukan teori atau kalimat kata-kata. Maka cukup dengan diam, menyimak dengan tawaddu, merendah dan mengosongkan dirinya, maka potensi ketuhanan itu akan mengalir menjadi hidayah. Silahkan jika mau masuk grup WA atau grup FB, biar dapat uraian-uraian update dari kami. Tapi dimohon untuk selalu dijaga kesakralan grupnya ya. Jangan ada diskusi, debat, atau pembicaraan yang gak perlu. Daripada gak bisa menjaga nafsu ngomongnya, atau nafsu merasa pintar, atau nafsu ingin diskusi, lebih baik diam dan menyimak saja. Masa katanya niat mau mencari jalan ke Tuhan, sementara tidak berusaha meredam keinginan nafsunya. Selama masih ada hijab, maka tidak ada jalan masuknya hidayah juga ilmu ketuhanan dalam diri kita. Mencari Tuhan itu gak mudah. Bahkan jalannya sangat luar biasa sulit. Tahan untuk berkata-kata. Dijaga adabnya. Jaga supaya tetap merendah dan dibawa supaya air ilmu dan pengetahuan bisa mengalir sebagai hidayah Allah untuk kita semua. Sebagai contoh, Sunan Kalijaga sebelum dibayat, beliau dicoba gurunya dengan melakukan tapa brata di pinggir kali selama bertahun-tahun, menderita habis-habisan menahan diri. Setelah kuat baru dibayat masuk tarekat Sunan. Gosong sebelum dibayat tarekat juga diperintahkan melakukan semedi tapa brata di hutan bertahun-tahun, sampai gurunya lupa akan dia. Barulah hutannya dibakar sama gurunya. Ditemukan gosong, barulah dan dibayat tarekat. Makanya beliau disebut Sunan Gosong. Kalau seseorang masih senang dengan kepentingan dominan jasmaninya, nafsunya, pikirannya belum terarah dan tenang, mulutnya nggak bisa berhenti, endleming ngetuprus, auto membahas agama teori, tarekat sangat tidak sesuai dengan tuan-tuan. Karena teori agama tidak dipakai. Sama sekali dahulu di zaman Nabi, orang-orang yang mau bayat masuk tarekat tidak langsung dibayat, tapi dibekali amalan ubudiyah terlebih dahulu. Nyapu, ngepel bertani, nimba air masak delegagaka. Dalam amalan ubudiyah itu kita diajari belajar ikhlas, rela, belajar istiqomah, belajar jujur, belajar berjuang, belajar tekun, belajar andap asor, merendah sampai dirasa siap, tenang dan jinak, barulah dibayat masuk tarekat. Sebelum berniat mencari Tuhan, jinakan dulu diri tuan-tuan, tundukkan egonya, supaya bisa tenang, kuat dan teguh. Karena menuju Tuhan, kota akan melewati medan yang sangat sulit, yang tidak bisa dilalui orang-orang yang tidak dengan diimbangi dengan kesungguhan jalan menuju Tuhan itu, lewat neraka, dan kita akan dihimpit langit dan bumi, dibakar dan dilemparkan ke dasar jurang dalam prosesnya. Jalannya hanya itu saja. Jika tuan-tuan tidak kuat diam dan menahan diri dari kata dua, yang tidak perlu, mending pulang saja. Cari senang-senang di surga dunia Tuhan. Lebih baik gak usah nyari Tuhan, daripada manja atau ribet di tengah jalan. Terutama nafsu ngomong yang tidak ada gunanya, bikin tambah besar hijabnya. Seluruh pengetahuan Tuhan yang sekarang ini semuanya tidak terpakai saat memasuki gerbang portal dimensinya. Seluruh ilmu, amal, latar belakang, kepandaian dan bla 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 Tuhan sama sekali tidak dipakai.
Karena memasuki alam dimensi berbeda, maka akan ketemu semua kondisi yang berbeda. Dan semua keduniaan yang melekat pada Tuan sekarang tidak bisa dipakai menyeberang. Nanti Tuan akan melewati 3 fase proses. 1. Takholi, dibersihkan. 2. Tahali, diformat ulang. 3. Tajali, hadirnya Allah dalam diri kita. Jadi seluruh yang melekat pada manusia akan dihabisi semuanya, kecuali yang memang turun dari ridhonya saja. Sama sekali tuan-tuan tidak akan bisa membayangkan dimensi ilmunya. Sekalipun tuan ahli teori, hormat kami, Majelis Zikir Tarekat Naqsyabandiyah Nusantara. Salam kebangkitan agama Tauhid. Salam kerukunan antar umat beragama.